sama dengan dP dt. Di angular padanannya adalah tau net sama dengan dl dt. Ini untuk partikel tunggal. Ini kan arti fisisnya perubahan momentum sudut sama dengan total torsi yang bekerja, gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Ini ada suatu benda objek penguin gitu katanya, masanya M. Kemudian D itu adalah jarak horizontal, ini D. Sumbu koordinatnya sudah diberikan di situ ya, X positifnya itu ya. Ini sumbu X ini ya, horizontal. Kemudian yang ditanyakan pertama adalah berapakah momentum sudut dari penguin yang sedang jatuh ini ya. Momentum sudut terhadap titik O. Yang momentum sudut tinggal pakai persamaan ini saja ya. L sama dengan R cross P. M dikalikan R cross V. Jadi arah L-nya menyesuaikan cross produknya. R-nya ini R. V-nya dia ini ceritanya gerak jatuh bebas ini. Penguinnya gerak jatuh bebas, V-nya ke arah bawah. Jadi ini dengan mudah Anda bisa dapatkan ya R cross V-nya. R-nya pindahin aja ke situ dulu gitu ya. R-nya pindah ke sini misalkan ya. R di-crosskan dengan V. Tepat. Kemudian yang B-nya ditanya berapakah torsi. Nah, ini di sini juga kan ini tidak ada gerak rotasi ya. Gerak rotasinya nggak ada, tapi bisa ditanyakan berapakah torsi dari si gerak penguin ini terhadap titik acuan O ini. Jadi kita gunakan persamaan torsi R cross F. R-nya itu, F-nya adalah gravitasi mg. Jadi persamaan dasarnya dua ini. Kalau didetailkan ya bisa nih ya detailnya. Tadi persamaan vektornya L sama dengan R cross P. Atau besarnya adalah RP sin theta ya. RP sin theta, di mana theta adalah sudut antara R dan P. Jadi kalau vektor P-nya saya pindah ke sini biar mudah dibayangkan gitu ya. Ini vektor P, ini vektor R, maka sudut theta-nya kan ini ya. Ini adalah sudut theta. Tadi besarnya adalah RP sin theta. Kalau kita lihat secara geometri, R sin theta itu yang mana? Ini R sin theta itu adalah ini ya. R sin theta itu kan R cos ya. Atau R sin theta itu adalah D. Jarak horizontal R sin theta itu. Jadi bisa kita tuliskan R sin theta-nya menjadi D. Kemudian bagaimana dengan V-nya? V-nya dia gerak jatuh bebas. Dari persamaan kinematika kita punya V sama dengan V0 plus AT ya. V0-nya 0, jadi tinggal AT saja. Jadi persamaan lengkapnya untuk momentum sudut L bisa kita tulis seperti ini. L sama dengan D M G T. Ini besarnya saja ya. Sedangkan arahnya mengikuti cross produknya. R di-crosskan dengan P ya. Kemana arah momentum sudutnya nih? Kemanakah arah vektor L? Ke dalam bidang, Pak. Dalam bidang ya, ini tinggal di-crosskan saja ya, dalam bidang. Tadi pertanyaan kedua adalah yang ditanya sekarang torsi.
torsi ya tinggal R cross F saja, besarnya adalah RF sin theta. R-nya ini, F-nya itu ya, jadi mirip dengan yang sebelumnya. Sudutnya itu ya. R sin theta-nya adalah D. Jadi persamaannya bisa ditulis seperti ini, taunya besarnya. TMG. Nah, sekarang bagaimana kalau sistemnya terdiri dari banyak objek, banyak partikel. Jadi kita gunakan lagi prinsip superposisi. Kalau kita perlu mengetahui momentum sudut dari sistemnya, kita jumlahkan saja secara vektor. Masing-masing momentum sudut individual ya. Jadi L besar sama dengan sigma dari seluruh L kecil. Kemudian persamaan dinamikanya bisa kita dapatkan dengan mengambil turunan pertama dari momentum sudut sistem ini ya, dLdt. ddt dari L besar adalah sigma dari dtt L kecil ya. Yang ini definisinya, ini ya definisinya sama dengan ini jumlahan seluruh torsi yang bekerja. Jadi persamaan dinamikanya untuk system of particles seperti ini ya. Ini saya tampilkan padanannya untuk yang gerak linear ya. Gerak linear kita punya F net sama dengan ddt dari P besar, system of particle. Sistem angular kita punya tau net sama dengan ddt dari L besar. Nah, kalau sebelumnya kita membahasnya sistem diskrit ya, sistem banyak partikel yang diskrit. Sekarang bagaimana untuk solid body atau rigid body. Jadi ini sistem yang kontinu. Di sini di contoh ini diperlihatkan ada suatu objek batu itu misalkan ya, ada batu bentuknya sembarang. Kita ingin mengetahui berapakah momentum sudut dari batu yang sedang berotasi ini, berputar ini. Pertama kita perlu menentukan sumbu koordinat dulu. Sumbu koordinatnya bebas sebenarnya. Ini kita tentukannya seperti ini ya. Salah satu sumbunya menjadi sumbu rotasi tentu ya. Di sini sumbu rotasinya sumbu Z. Kemudian XY-nya kita taruhnya di bawah situ ya, XY-nya. Jadi persamaan dasarnya untuk momentum sudut sama ya, L sama dengan R cross P. M kalikan R cross V. Sekarang kita lihat dulu secara geometri. Ini kan untuk menghandle benda-benda solid body kontinu kan yang kita lakukan, kita mencuplik elemen massa dulu ya. Kita cuplik elemen massa di sini, kita sebut aja ini delta MI. Delta MI ini koordinat posisinya ada di R ya, terhadap titik acuan O ini, pusat sumbu koordinat XYZ-nya. Jaraknya R, vektor R, RI. Ini biar simpel, sengaja kita pilih si lokasi elemen massa ini dia di situ ya. Ini. Jadi dia ada di bidang XZ. XZ ya. Membentuk si vektor posisinya membentuk sudut theta terhadap sumbu Z. Bendanya sedang berputar ke arah situ. Jadi dia punya momentum linear P ya, yang arahnya demikian, panah hijau.
momentum linearnya PI. Untuk elemen massa delta M ini, kita bisa tentukan arah momentum sudutnya, yaitu cross product dari R dan P ini. Sekarang Anda bayangkan nih kemana arah cross productnya. Ini R ya, itu P. R itu P. Biar mudah dibayangkan, si vektor P ini bisa dipindah ke situ ya. Bisa saya pindah ke sini ya, vektor P. Nah, ini vektor P-nya saya pindah. Kalau sudut antara R dan P, berapa itu ya sudutnya ya? Saudara Hazrat, berapa sudut antara R dan P? 90 tambah theta. Oke, kita simpan dulu. Kalau menurut siapa ya? Saudara Hikari, sudutnya berapa ya? Sudut antara R dan P kan, Pak? Sudut antara ini, tadi kita sedang ini ya, sudut antara R dan P, berapa ya? 90. Oh, 90 dia bilang ya. Tadi temannya bilang 90 plus theta, yang satu 90. Coba dilihat lagi baik-baik nih geometrinya. Yang benar yang mana kira-kira? Silahkan dilihat lagi tuh. Tadi saya bilang si vektor R-nya terletak di bidang X, Z ya. Jadi ini lihatnya memang harus 3 dimensi ya. Kalau lihatnya kayak 2 dimensi bisa terkecoh memang dikiranya 90 plus theta ya. Jadi koordinatnya 3 dimensi. Jadi jawaban yang benarnya sudut antara R dan P ini adalah 90 derajat ya. Siku dia di situ ya. Sudutnya 90 derajat. Arahnya tinggal kita crosskan saja R dengan P ya. Ini R yang biru, Anda putar menuju yang merah. R diputar menuju yang merah, inilah arah momentum sudutnya ya. Yang biru putar terhadap menuju yang merah. 4 jari Anda yang muter ya. Jempol Anda kan akan nunjuk ke arah sana ya, jempolnya. Ini dia. Kemudian si momentum sudut ini dia punya komponen yang sejajar dengan sumbu rotasi, yaitu komponen Z ya. Ini dia komponen Z-nya. Di mana besar komponen Z adalah Li sin theta ya. Li sin theta komponen Z-nya. Oke, sekarang kita tuliskan secara formal persamaannya ya. Ini pertama ini persamaan untuk Li tadi ya. Tadi sudutnya kita sudah paham 90 derajat sudutnya ya, antara R dan P ya.
Jadi besarnya RP sin 90. Sin 90 kan 1 ya. P-nya adalah M kali V. Ini adalah momentum sudut yang arah ini. Sekarang kalau kita ambil komponen Z-nya, kan LI dikalikan sin theta ya. Jadi ini persamaannya. Kemudian ini ya pakai simbol tegak lurus ya, bahwa RI sin theta itu ini R yang tegak lurus ini. Ini dia ya, digambarkan di situ. R sin theta. Jadi jarak terdekat si elemen massa delta M ini dari sumbu putarnya. Nah, ini kan momentum sudut untuk satu elemen massa ini saja ya. Kalau untuk seluruh domain, ya kita jumlahkan. Jadi ini L besar adalah jumlahan untuk seluruh ini, semuanya. Sama dengan sigma dari delta M, V dikalikan R tegak lurus ini ya, persamaan ini ya. Sekarang V-nya kita ganti. Kenapa V-nya perlu kita ganti? Karena kalau tidak kita ganti, V ini untuk tiap-tiap elemen massa dia beda ya. V ini kan kelajuan linear ya, kelajuan tangensial. Dia semakin jauh dari sumbu putar, dia semakin besar. Jadi ini beda-beda. Kita ingin menyederhanakan persamaannya. Jadi kita ganti V ini jadi omega R. Karena omega ini solid body, rigid body. Omeganya sama untuk semua bagian dari objek ini. Jadi persamaannya seperti ini. Dimana omeganya jadi bisa keluar sigma. Karena nilainya cuma satu nilai. Akhirnya dapat seperti ini, omega kali sigma MR kuadrat. Ini kita langsung mengenal ya, MR kuadrat. MR kuadrat adalah momen inersia dari si objek. Jadi persamaannya jadi sangat simpel, L sama dengan I kali omega. Ini berlaku untuk semua rigid body. Ya, dengan sumbu rotasi tetap tentu ya. Ini saya tampilkan juga padanannya untuk sistem gerak linear. Padanan selanjutnya adalah mengenai konservasi momentum ya. Dalam hal ini konservasi momentum sudut. Jadi syaratnya sama dengan sistem linear, yaitu sistem yang kita tinjaunya terisolasi. Jadi untuk yang terisolasi seperti ini, maka momentum sudutnya konstan. Sebuah konstanta kalau diturunkan satu kali, maka hasilnya 0 ya. Dimana dl dt ini kita tahu definisinya adalah torsi total yang bekerja. Jadi secara lengkap bisa kita tuliskan seperti ini untuk konservasi momentum sudut. Tau net sama dengan dl dt sama dengan 0. Nah, sekarang bisa kita rangkum berupa tabel seperti ini ya. Ditampilkan sebelahan antara linear atau translasi dan rotasi. Jadi padanan untuk gaya adalah torsi. Padanan momentum linear, momentum sudut ya, persamaannya. Ini untuk satu partikel ya. Ini untuk satu partikel, ini untuk banyak partikel diskrit. Ini untuk rigid body. Ya, jadi beda ya penggunaannya. Tergantung problem yang sedang dihadapi, yang mana yang mau digunakan. Kemudian persamaan dinamikanya ini. Dan ini konservasi momentum.
satu partikel, banyak partikel diskrit, solid body. Satu partikel, banyak partikel diskrit, solid body. Nah, ini contoh kasus di kehidupan sehari-hari gitu ya. Anda yang pernah main ice skating gitu ya, yang hobinya main ice skating tentu tahu atau merasakan fenomena ini ya. Ini kalau Anda sedang melakukan gerak putaran gitu ya, berputar-putar. Ini kan Anda punya momentum sudut ya. Anggaplah Anda sebagai sebuah solid body. Maka momentum sudutnya adalah I omega. Kalau tangan Anda membentang, itu kan artinya distribusi massanya besar ya. Distribusi massa besar, maka momen inersianya besar. Sekarang tiba-tiba tangan Anda tutup ya, Anda turunkan gitu tangan Anda. Apa yang terjadi? Distribusi massanya berubah jadi kecil ya, atau momen inersianya jadi kecil. Anggaplah sistem ini ideal, maka konservasi momentum sudutnya harus berlaku. Jadi di sini ada perubahan I, yaitu mengecil I-nya, maka kecepatan sudut omeganya harus membesar ya. Maka yang Anda rasakan, Anda berputar semakin kencang kan ya, kalau tangannya ditutup seperti ini ya. Oke, ini kita sebentar nonton video dulu ya. Ini sebentar, ini gimana ngeplaynya nih? Sebentar. Oke, ini kita nonton video dulu sebentar. Silahkan perhatikan dengan seksama. Nah, itu sebuah giroskop sederhana ya. Sekarang coba kita analisa gerakan giroskop tersebut ya.
Ini pertama kita lihat dulu bagaimana kalau si rodanya tidak berputar ya. Jadi ini non-spinning gyroscope, rodanya nggak berputar. Di awalnya anggap aja Anda tahan dulu gitu ya ini ya, kemudian Anda lepaskan. Apa yang terjadi? Ya jelas dia cuma jatuh aja ke situ ya, jatuh ke bawah dia, mengayun ke bawah situ ya. Sekarang kita lihat persamaan-persamaan yang terlibat. Ini kita pertama punya torsi ya. Tahu sama dengan DLDT sama dengan R cross F. Yang manakah R? Ini R. Kan sumbu rotasinya jadi titik ini ya. Sumbu rotasinya titik ini. Gayanya bekerja di situ, yaitu gaya gravitasi. Jadi itu R adalah F G gravitasi sama dengan mg. Ini ya. Jadi taunya sama dengan mgr ya. Saat kondisi seperti ini sudutnya 90. Jadi momentum sudut pada saat awal, kan ini masih kita tahan tadi ya. Momentum sudutnya 0. Momentum sudut akhirnya R cross P. R-nya itu, P-nya ke arah sana ya. M kali V dengan V-nya adalah kecepatan gerak jatuh bebas. Jadi ini untuk non-spinning ya hanya seperti ini saja, dia akan jatuh saja ke situ ya, non-spinning. Sekarang untuk spinning gyroscope ya. Ini sistemnya. Jadi si rodanya ini sudah berputar nih awalnya ya, sudah berputar. Terus ceritanya tapi si batang penahannya Anda tahan dulu nih di awal, tapi roda sudah berputar. Jadi pada kondisi ini momentum sudutnya kalau dia sudah bergerak ya, kan ini ada dua komponen sebenarnya kalau dia bergerak ya. Momentum sudut yang berasal dari putaran si roda I omega ya. Satu lagi ada R cross P ya. Tapi ini kan putaran si roda, ya ini kita anggap saja putarannya ini jauh lebih tinggi daripada gerakan presesinya ini ya. Ini namanya gerakan presesi. Yang tadi si rodanya muter ke arah sana ya. Jadi kita anggap ini jauh lebih besar daripada gerakan presesi atau si ininya cross P-nya jadi tidak signifikan ya. Jadi kita anggap untuk sistem ini momentum sudutnya besarnya tetap, yaitu I kali omega. Momentum sudut yang dihasilkan oleh putaran kencang dari si roda ini ya. Kemudian kita lihat vektor-vektornya. Kecepatan sudut omega ini ya, mutar ke arah sana. Kemudian ada gaya gravitasi yang terlibat bekerja di pusat massa dari roda ini ya, mg. Kemudian vektor R-nya itu. Dan vektor momentum sudutnya. Momentum sudut kan I kali omega ya. Atau ini nih, I kali omega. L ini searah dengan arah omega. Arah omega kita tentukan menggunakan aturan tangan kanan. Omeganya ini 4 jari Anda nih, arahkan ke ini ya, putaran 4 jari Anda, maka jempol Anda kan akan mengarah ke sumbu X ini ya, jempolnya. Maka inilah arah L. Vektor momentum sudutnya arahnya ke situ. Ini kondisi awal ya, LI. Masih Anda tahan ceritanya nih, belum Anda lepas tangan Anda. Kemudian kita lihat persamaan untuk torsinya. Tahu sama dengan DL dt sama dengan R cross Fg ya. R-nya itu, Fg-nya itu. Hasil cross produknya Anda crosskan, R cross Fg adalah arahnya panah yang hijau ini kan ya, jempol Anda ke arah situ kan. Inilah arah torsinya tau yang sama dengan arah DL dt. Nah, kalau kita tuliskan, kita balik sedikit ya. Kita tulis sebagai DL sama dengan tau dikalikan dt. DL sama dengan R cross F kalikan dt ya. Nah, gini ya. R jelas tidak 0. Gaya gravitasi juga jelas tidak 0 ya.
Jadi DL pun sudah pasti tidak 0 DL ya. Jadi apa yang dikatakan persamaan ini adalah vektor momentum sudutnya harus berubah. Harus ya. Tapi tadi kita sudah bilang bahwa besar momentum sudut dia konstan. Paham ya? Kan momentum sudut itu dia besaran vektor ya, ada besar ada arah. Besarnya dia konstan. Yaitu momentum sudut yang dihasilkan dari putaran si roda ini omega. Tapi persamaan torsi bilang dia mengharuskan bahwa ada perubahan vektor momentum sudut. Jadi kesimpulannya kan oke, besarnya harus konstan tapi vektornya harus berubah. Jadi arahnya harus berubah dia. Arah momentum sudutnya L-nya harus berubah. Kemana berubahnya? Arahnya ditunjukkan oleh persamaan ini ya, jelas ditunjukkan. Arah DL itu harus searah dengan arah torsi, tahu net. Kemanakah arah torsi? Arahnya adalah cross product dari R dan FG. Yang vektor hijau inilah arah torsi ya. Jadi besarnya momentum sudut sistem harus tetap, arahnya harus berubah mengikuti arah torsi ya. Jadi memang persamaannya mengharuskan si giroskop ini jadi berputar ke arah sana memang ya. Mengalami gerak presesi ini memang dari persamaan ini ya. Sekarang kita lihat lebih detail perubahan momentum sudutnya. Ini momentum sudut awal L ya. Kemudian ada torsi yang bekerja di situ ke arah panah hijau ini. Sehingga giroskopnya jadi bergerak ke arah situ ya, berputar. Ini ya. Setelah sekian detik, katakanlah giroskopnya ada di posisi ini, yaitu L di T plus DT. Setelah sekian detik dia udah berputar, udah berpindah ya. Nah, kalau kita lihat secara vektor, ini kan bisa kita tulis L, ini ya, L tambah delta L itu sama dengan L di T plus delta T ya. Atau ini persamaannya, L inisial ditambah delta L sama dengan L final. Ini aljabar vektor biasa ya, yang kurang lebih seperti ini nih. Vektor 1 tambah vektor 2, maka resultannya ini, gitu aja ya. Nah, anggaplah vektor 1 ini L inisial, ini delta L, ini L final ya. Itu dia. Oke, sekarang kita balik ke persamaan ini. Ini kita tulis seperti ini ya, DL sama dengan tau kali DT. Torsinya adalah R dikroskan dengan MG ya. Di persamaannya MGR kali DT. Kemudian sekarang kita pakai aproksimasi. Ini biar jelas saya zoom saja ke sini nih. Saya zoom ke sini deh. Nah, katakanlah gini ya. Kalau ini panjangnya L ya, dan ini sudut pi, atau dp ya, dp ini dp. Maka panjang busur ini busurnya melengkung ya. Panjang busur lengkung ini adalah L dikalikan d theta ya. Sedangkan tadi perubahan momentum sudut delta L itu bukan busur lengkung, tapi garis lurus ini ya. Jadi ini sebenarnya beda, makanya satu garis lengkung, satu garis lurus ya. Tapi untuk delta d theta yang kecil, kita pakai aproksimasi kurang lebih sama lah. Panjangnya busur ini dengan panjang garis lurus ini sama, kurang lebih ya. Jadi bisa kita tuliskan DL ini sama dengan L kali d theta ya. Ini dia. Pakai aproksimasi tadi ya. DL-nya tadi sudah ada, MGR dt ya. Dan L-nya ini besarnya momentum sudut ya konstan, I omega.
Kemudian ini bisa kita definisikan suatu besaran omega besar ini ya. Omega besar tuh d pi dt, ini kecepatan gerak presesinya. Kecepatan gerak presesi ya. Jadi besarnya adalah, kan dt-nya tinggal pindah ke bawah situ ya. dt pindah ke bawah situ, jadilah mgr per I omega. Namanya ini ya. Laju presesi. Jadi kalau kita lihat si kecepatan, ini kan kecepatan putar si roda ya, omega. Jadi kalau omeganya semakin besar, justru putaran presesinya jadi semakin kecil ya, semakin lambat ya. Ini kita buat kencang itu putarannya, dia putaran presesi si giroskop ini justru jadi makin pelan, karena dia berbanding terbalik ya. Omega besar dengan omega kecilnya berbanding terbalik. Oke, contoh soal. Ini ceritanya tuh gini, soalnya problemnya. Ini ada sebuah cakram. Cakram dengan momen inersia tertentu ya. Cakramnya berputar di sumbu putarnya ini, di pusat masanya ya. Dengan kecepatan sudut awalnya omega i. Kemudian di situ ada binatang yang lokasinya R kecil dari sumbu putar. Si cakramnya sendiri jari-jarinya R besar cakramnya. Binatangnya ada di R kecil. Kemudian tiba-tiba si binatang ini loncat ke pinggir, ke paling pinggir tiba-tiba loncat. Yang ditanyakan bagaimanakah perubahan kecepatan sudut si sistem ini. Ya, kita anggap sistemnya terisolasi. Jadi untuk sistem terisolasi kan momentum sudutnya terkonservasi ya, ini dia. Semua angkanya diberikan di sini ya. Massa binatangnya M, massa cakramnya ada 6M, jari-jari, kecepatan sudut awalnya diberikan, kemudian posisi awal si binatangnya diberikan, kemudian posisi akhirnya dia ada di pinggir, di R. Ini momentum sudutnya kan ada dua komponen ya, satu momentum sudut si cakram, satu lagi momentum sudut si binatang ini kan. Jadi momentum sudut sistemnya jumlahan dari dua itu ya, cakram dan binatang ini. Intinya seperti itu ya. Ini tinggal kita jabarkan saja nih. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Yang ini tadi ada dua komponen, itu pun ada dua komponen, cakram dan binatang, ini pun cakram dan binatang. Ya ini detailnya kalau dikerjakan. Jadi untuk si cakram, ini momen inersianya ada di tabel yang sebelumnya ya, yaitu besarnya setengah mr kuadrat untuk cakram. Cakram yang sangat tipis ya, setengah mr kuadrat. Kemudian si binatang ini anggap dia satu partikel kan, satu partikel, maka momen inersianya adalah m dikalikan r kuadrat ya, m kalikan r kuadrat, dimana r-nya adalah 0,8 r kecil sama dengan 0,8 r besar. Jadi ada momen inersia cakram, ada momen inersia si binatang kecil itu. Momen inersia cakramnya ya sama untuk kondisi awal dan akhir ya. Yang beda adalah momen inersia si binatangnya karena dia loncat ke paling pinggir, ke R ya. Kita sudah dapat I-nya. I totalnya untuk kondisi awal jumlahan
cakram dan binatang. I finalnya pun jumlahannya. Kemudian momentum sudutnya terkonservasi. Ini. Maka dari situ kita bisa hitung omega finalnya ya. Angkanya ya tinggal dihitung saja ya. Contoh berikutnya ini tuh gini, ini ceritanya ada seseorang dia sedang memegang ya ini roda yang berputar nih ya, roda berputar. Putarannya ke arah situ disebutkan omega wheel. Pakai aturan tangan kanan, maka arah momentum sudutnya kan searah dengan omega ya. Tangan Anda, 4 jari Anda arah putaran ini, maka jempol Anda akan menunjuk ke atas kan ya. Inilah momentum sudut dari sistem ini, kondisi awal seperti ini. Tiba-tiba si roda berputar ini dibalik arahnya ke arah bawah, tiba-tiba balik gitu ya. Anggap sistem kita ini terisolasi, maka momentum sudutnya konstan ya. Nah, ketika dibalik, ya anggap sistemnya juga ideal ya. Si roda ini putarannya tidak melambat gitu, ideal. Ketika dibalik, maka vektornya dia akan berbalik jadi minus ya. Berubah nih jadi minus, jadi ke arah bawah. Sedangkan momentum sistemnya harus terkonservasi, maka harus muncul momentum sudut yang lain kan ya, harus muncul. Nah, kebetulan seorang ini dia sedang duduknya di kursi yang bisa berputar nih. Kursinya seperti ini. Agar terkonservasi harus, jadi si orang ini jadi harus berputar, si orang ini harus muncul momentum sudut yang lain agar nanti jumlahan dari momentum sudut di sini harus sama dengan momentum sudut awal ya. Atau digambarkan secara sederhana di sini nih, yang ini. Kondisi awal cuma ada roda yang berputar. Kondisi akhir putaran rodanya jadi balik arah, jadi min ya arahnya. Sedangkan kondisi awal dan akhir harus sama, maka harus muncul momentum sudut lainnya, yaitu orangnya jadi harus berputar. Ini dia. Yang ditanya adalah ini, omega B. Berapakah kecepatan sudut dari orang yang berputar tersebut yang ditanya? Detailnya kan tinggal kita input saja. Ini ya ini karena sistemnya kompleks ini orang gitu ya, sistemnya kompleks ini momen inersia I-nya langsung diberikan ya. Jadi ini momen inersia untuk rodanya diberikan I langsung ya, tidak perlu dihitung. Kemudian momen inersia untuk orang juga langsung diberikan. Karena ini bisa Anda bayangkan kalau disuruh ngitung rumit sekali ini bentuk manusia seperti ini disuruh menghitung momen inersianya ya. Jadi ini diberikan angka saja sekian. P itu body, WH itu wheel, roda. Yang ditanya adalah ini, seberapa cepat si orangnya jadi berputar-putar. Oke, ini dituliskan secara lengkapnya kan ini ya, konservasi momentum sudut. Kiko hadir, Kiko? Iya, Pak. Oke. Kalau saya tanya besarnya ini berapa ya? Nol bukan, Pak? Betul ya, 0 ya. Iya. Ini kan momentum sudut si orang kondisi inisial. Kondisi awal kan orangnya nggak berputar ya, 0 ya.
Nadir hadir? Saudara Nadir? Hadir, Pak. Kalau saya tanya, kalau ini gimana nih? Besarnya berapa ya? Berapa ya besarnya? Oke, pas ya. Kalau saya tanya elang buana. Halo elang. Nggak hadir ya? Oke, elang saya tandai tidak hadir. Halo Pak, maaf Pak. Ada Pak. Ada elang. Ada Pak. Oke. Kalau saya tanya ini besarnya berapa ya? Oke, pas. Saudari Isna hadir? Isna Nur tidak hadir? Oke, Isna Nur saya tandai nggak hadir berarti ya. Hanif Raihan hadir nggak ya? Hadir, Pak. Hadir. Bisa menjawab? Itu kan apa momentum sudut di apa wheel yang final ya, Pak. Itu berarti minus dari momentum sudut yang apa wheel yang pertama di awal, Pak. Ya, betul ya. Ya cuma gitu saja jawabannya. Bahwa ini besarnya adalah min 1,2 gitu ya. Betul jawabannya ya. Jadi kita sudah dapat semua tadi ya. Yang kita cari kan ini. Yang kita cari adalah ini. Ininya sudah ada infonya min dari LWH inisial dan ini 0. Jadi persamaannya jadi simpel sekali yang seperti itu ya. Di mana momentum sudut orangnya dia kita anggap rigid body sama dengan I kali omega. I kali omega si orang. Momentum sudut rodanya juga I kali omega si roda. Kita masukkan angka-angkanya maka dapatlah kecepatan putar si orang atau omega B ya. Sekian katanya muternya. Jadi asalnya arahnya ke atas dia diam. Kalau tiba-tiba dibalik, di flip arahnya ke bawah, tiba-tiba dia akan berputar ya. Karena konservasi momentumnya harus terpenuhi hukum fisikanya kan seperti itu ya. Contoh selanjutnya, ini ada sebuah roda ya, roda pejal. Dia ada di anak tangga gitu ya, seperti ini. Tinggi anak tangganya H, jari-jari roda R, dan dikenakan sebuah gaya F di pusat massanya. Yang ditanya
berapa gaya F minimum yang diperlukan saat objek ini akan mulai bergerak ya. Jadi kalau F-nya kecil ini bisa Anda bayangkan dia nggak akan bergerak ya, static equilibrium, nggak akan bergerak, diem aja. F-nya perbesar sampai pada suatu saat dia udah mau naik ya, mulai mau bergerak. Kalau F-nya cukup besar kan dia akan menggelinding naik ya, naik gitu ya, menggelinding. Nah ini F di perbatasan itu. F saat si roda ini udah tepat mau bergerak yang ditanya. Nah ini saat tepat mau bergerak, ini sistemnya bisa kita anggap ini sistem gerak rotasi ya. Dengan sumbu rotasinya ada di titik ini. Inilah sumbu rotasinya. Sekarang tinggal kita tuliskan persamaan rotasinya. Pertama kita gambarkan dulu semua gaya yang terlibat ya. Gaya yang terlibat tadi ada applied force-nya F di situ ya. Kemudian ada mg, Fg gaya gravitasi ya tentu ya. Bekerja di pusat massa di situ. Dan sudutnya kita definisikan aja theta di situ sudutnya ya. Persamaan dinamikanya tau net sama dengan I kali alfa dinamikanya. Sekarang kita identifikasi semua torsi yang terlibat. Pertama ada torsi oleh gaya gravitasi ya. Torsinya R cross F. R cross F. R-nya mana? Ya ini R-nya. R adalah jarak dari sumbu putar ke titik di mana gayanya dikenakan. Jadi dari situ ke situ. Tidak lain adalah jari-jari si roda ini ya. R besar saja. F-nya mana? F-nya untuk yang ini adalah gaya gravitasi. Ini ya. Kemudian sudutnya antara R dan F. Sudutnya, maka sudutnya adalah 90 plus theta ya. R-nya itu, F-nya ini. Maka sudutnya 90 plus theta. Kemudian apakah ada torsi lainnya? Ada, ini dia. Torsi oleh applied force F. R-nya berapa? Dengan torsinya sama ya, jari-jari bola ya. Jari bola, F-nya si applied force, sudutnya, sudut antara R dan F. Maka sudutnya adalah 180 minus theta ya, sama dengan di alfa. Tadi kasusnya adalah si bola ini baru tepat akan bergerak, jadi belum bergerak, cuma siap bergerak ya. Jadi si alfanya masih 0, belum bergerak alfanya. Jadi ini 0, masih 0 ya. Jadi persamaannya jadi seperti ini. Anda lihat berubah ya, ini dari F menjadi F min. F min inilah yang mau kita coba dapatkan ya, ekspresinya. Ya ini biar simpel saja, sin 90 plus theta kita tuliskan sebagai cos theta ya, sin 180 theta kita tulis sebagai sin theta. Jadi persamaannya seperti ini. F min-nya WR cos theta per R sin theta. Sekarang tetanya, ya ini ceritanya tidak kita ketahui ya. Yang diketahuinya kan F, H, W, dan R. Sekarang kita tinggal lihat geometrinya. Yang paling gampang R sin theta dulu ya. Ini kan R nih, jari-jari R. Maka R sin theta adalah proyeksi terhadap sumbu Y ya, ini. R sin theta itu ini. Ini sama dengan R dikurangi H ya. Maka R sin theta adalah R minus H. Kemudian untuk menghandle yang R cos theta-nya, R cos theta itu mana sih? Ini R. Maka R cos theta-nya adalah ini. R cos theta ya.
Ini tidak bisa kita dapatkan secara langsung, kita pakai Pythagoras dulu ya. Ini dia Pythagorasnya. Nah, dari sini baru kita ekstrak si R cos theta-nya ya, dari data yang kita punya, yaitu R dan H. R cos theta dapat, R sin theta dapat, Y-nya ada, semua ada, maka bisa dihitung nilai F min ya. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya ingin tanya Pak, tadi Ya. yang sudut antara W sama R-nya tuh kok bisa 90 plus theta ya Pak? Iya dong, W sama R ya. Iya, itu R-nya yang mana Pak? R-nya adalah vektor R itu arahnya dari sumbu putar, sumbu rotasi ke titik aplikasi gaya ya. Jadi dari sini ke situ. Ini R nih. Nah, ini R ya. Sedangkan W-nya itu ya. Biar mudah membayangkan, W-nya saya pindah ke sini nih. Nah, ini ya W. Jadi berapakah sudut ini? Tuh, langsung kelihatan jelas ya. Iya Pak. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang problem sebelumnya itu, Pak, yang apa tadi, Pak? Yang dibalik dari atas ke bawah itu, Pak. Itu apakah akan berlangsung sama kalau dari bawah ke atas, Pak? Yang samanya adalah bahwa momentum sudut sistemnya terkonservasi, yang samanya. Oh. Jadi kondisi awal gimana, kondisi akhirnya bisa kita prediksi. Ya kondisinya ideal dan isolated system ya. Awalnya gimana, akhirnya bisa kita prediksi. Atau sebaliknya, akhirnya gimana, awalnya bisa kita prediksi ya. Yang penting prinsip konservasi momentum sudutnya tetap terjaga. Intinya ini aja tadi ya. Intinya adalah ini nih. Awalnya seperti ini, akhirnya pun harus seperti ini. Jadi kalau tadi ngebalik, harus muncul momentum sudut yang lain ya, agar jumlahannya tetap seperti ini. Intinya gitu aja. Lalu Pak, saya izin bertanya Pak, untuk konservasi energinya tetap terjaga kan Pak? Energi kinetik ya? Kinetik rotasinya Pak. Kalau kondisinya ideal, si rodanya punya energi kinetik ya, rotasinya ya. Kalau rodanya putarannya sama, kondisi awalnya energi kinetiknya cuma dari si roda ya. Kondisi akhirnya rodanya besar putarannya tetap sama. Kemudian si orangnya jadi berputar juga ya, bersama-sama dengan roda semuanya berputar. Kinetiknya tampaknya secara umum bisa beda secara umumnya. Kalau kinetiknya momentumnya tetap sama, kinetiknya secara umum bisa saja berbeda ya. Kalau si putaran rodanya tetap sama itu ya.
Wah, tapi rumit kayaknya kalau energi ini ya, agak rumit ya. Karena pas si orangnya berputar, dia berputar bersama-sama si roda itu ya. Dia muter sambil bawa roda yang berputar ya. Jadi ada dua rotasi di situ ya. Yang satu yang rodanya gampang, setengah I omega kuadrat. Yang satu lagi si orang yang berputar sambil bawa roda ya. Setengah I omega kuadrat juga. Jadi secara umum bisa saja beda nih kayak tampaknya. Iya Pak, saya nemu masalah yang sama waktu ngerjain soal momentum yang semacam Iya. ledakan gitu Pak. Itu Iya, kayak energi kinetik akhirnya jauh lebih besar daripada energi kinetik awal. Iya, iya. Ini yang dijamin conserve momentumnya aja ini. Oke, tampaknya waktunya sudah agak lewat kita ya. UTS itu kita, seingat saya tanggal 20-an ya. Jadi, bukan minggu depan ya, minggu depan kita masih kuliah. Tapi Anda mulai siapkan saja ya, persiapkan diri untuk UTS. Kalau mengenai kuis kedua itu sudah ada pengumuman belum dari pusat kuis terpusat kedua? Apa sudah dengar pengumuman mengenai kuis terpusat yang kedua? Kemarin kuis bersama satu ya? Ya, belum ya? Saya dengar nanti akan ada kuis bersama 2, tapi kita sama-sama tunggu aja lah dari pusat ya. Kalaupun ada, sudah pasti dia sebelum UTS ya, UTS tanggal 20-an. Jadi Anda siap-siap aja, persiapkan diri ya. Tutor 4 akan dibahas besok berarti ya, besok pagi. Kan minggu lalu tidak ada tutor karena materinya memang demikian ya, jadwal materinya. Tutor 4 akan dibahas besok.